Ibnu Khaldun atau memiliki nama lengkap Abu Zaid Al-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di negara paling utara di Afrika Utara, yaitu Republik Tunisia. Beliau lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1332. Ibnu Khaldun merupakan seorang ilmuwan muslim yang bergelut dalam bidang sosiologi, ekonomi, dan juga politik. Ketertarikannya akan bidang tersebut tidak bisa dipisahkan dari latar belakang keluarganya yang merupakan seorang akademisi, politisi, dan juga bangsawan. Ayah Ibnu Khaldun, Al-Azmi, merupakan seorang perwira militer, sedangkan kakeknya merupakan seorang menteri keuangan di Tunisia pada masanya. Ayahnya juga berperan sebagai guru pertamanya. Ibnu Khaldun juga mempelajari mengenai bahasa, ilmu fikih, teologi, astronomi, logika, dan matematika. Sejak dahulu, Ibnu Khaldun lebih tertarik pada bidang akademik. Dia tidak suka kehidupan glamor yang dimiliki keluarganya. Bahkan, dia sempat menolak beberapa tawaran untuk posisi pada pemerintahan hanya karena dia lebih menyukai bidang akademik. Al-Muqaddimah adalah salah satu karya Ibnu Khaldun yang terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. Selama masa kontemplasinya di Qolat Ibnu Salama, Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah yang sering dikutip adalah manusia bukanlah produk nenek moyang, tetapi produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Kitab ini merupakan magnum opus Ibnu Khaldun yang topik bahasannya terbagi ke dalam 6 pasal besar. Yang pertama adalah sosiologi umum yang membahas mengenai seluruh manusia. Yang kedua adalah sosiologi pedesaan yang membahas mengenai masyarakat pengembara. Yang ketiga adalah sosiologi politik yang membahas mengenai negara. Yang keempat adalah sosiologi kota yang membahas mengenai masyarakat menetap. Yang kelima adalah sosiologi industri yang membahas mengenai pertukangan dan penghasilan serta aspek-aspeknya. Dan yang keenam adalah sosiologi pendidikan yang membahas mengenai ilmu pengetahuan dan cara memperolehnya. Khaldun menjadi filsuf penting berkat banyaknya pemikiran dan buku-buku mengenai politik. Dia dipandang sebagai cendekiawan muslim yang kreatif menghasilkan kajian intelektualisme Islam pada masa abad pertengahan. Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris. Itulah penuturan dari seorang guru besar sosiologi. Ibnu Khaldun mengemukakan suatu bahasan tentang filsafat politik yang terdapat di bukunya yang berjudul Muqaddimah. Muqaddimah merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dalam bukunya Muqaddimah, Ibnu Khaldun membuat teori tentang tahapan timbul tenggelamnya suatu negara atau sebuah peradaban menjadi 5 tahap. Pertama itu tahap konsolidasi, di mana otoritas negara didukung oleh masyarakat asabiyah yang berhasil menggulingkan kedaulatan dari dinasti sebelumnya. Yang kedua adalah tahap tirani, tahap di mana penguasa berbuat sekendaknya kepada rakyatnya. Tahap ketiga yaitu tahap sejahtera, ketika kedaulatan telah dinikmati, segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. Yang keempat adalah tahap kepuasan hati, tentram dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para penuhnya. Dan tahap terakhir adalah tahap hidup berlebihan. Pada tahap ini, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya. Tahapan ini menurut Ibnu Khaldun memunculkan 3 generasi, yaitu yang pertama generasi pembangun, yang dengan kesederhanaan dan solidaritas yang tulus tunduk di bawah otoritas kekuasaan yang didukungnya. Kedua, generasi penikmat, mereka yang diuntungkan secara ekonomi dan politik menjadi tidak bakal lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, generasi yang tidak memiliki hubungan emosional dengan negara, mereka melakukan apa saja yang mereka sukai tanpa memperdulikan nasib negara. Gagasan, pemikiran, dan karya yang dihasilkan Ibnu Khaldun masih sangat relevan jauh setelah kematian beliau, bahkan hingga masa kini. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf tersignifikan untuk ilmu sosial modern, karena pemikirannya yang telah dituangkan dalam karyanya menjadi landasan dan referensi para pakar ekonomi, sosial, dan politik di era modern. Beberapa tokoh Renaissance seperti Machiavelli mengakui kehebatan karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun.
Bahkan, Ibnu Khaldun sendiri dianggap sebagai salah satu filsuf terhebat pada masa abad pertengahan. Beberapa gagasan yang dicetuskan olehnya antara lain adalah metode berpikir secara ilmiah untuk mengkaji ilmu sosial dan sejarah. Karyanya, Al-Muqaddimah, membahas secara mendalam betapa pentingnya metodologi penelitian dan sifat kritis terhadap sumber sejarah. Pada bab pertama Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia berasal dari dunia kera. Hal ini dikemukakan olehnya jauh sebelum keberadaan evolusionaris modern seperti Charles Darwin. Ia juga berpendapat bahwa manusia berkembang dari tahap atau bentuk yang sederhana menjadi lebih modern. 3 tahapan yang ia kemukakan yaitu pertama nomaden atau primitif, lalu tahap desa, lalu peradaban besar. Hal ini sejalan dengan teori Herbert Spencer mengenai teori evolusi sosial. Namun sayangnya, karya Ibnu Khaldun juga dipakai untuk memenuhi kepentingan kekuatan imperialis. Pada abad ke-19, Prancis ingin mengkolonisasikan Afrika Utara, tempat yang kala itu didominasi oleh suku-suku nomaden Berber, yang merupakan pendekar hebat dan menjadi tantangan untuk militer Prancis. Prancis pun menerjemahkan karya Ibnu Khaldun ke dalam bahasanya agar dapat mempelajari dan mengerti budaya masyarakat Berber, dan pada akhirnya mengalahkannya. Sejak saat itu, Afrika Utara menjadi koloni Prancis hingga abad ke-20.